Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro. Oke teman-teman, di sini saya menemukan sebuah harta karun ya teman-teman. Nah, ceritanya saya membongkar beberapa kardus lama saya yang tentunya ada banyak barang-barang lama saya dari beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi saya menemukan alat ini teman-teman. Ini adalah solar power yang saya gunakan di tahun 2012 teman-teman. Sangat lama sekali. Kalau sampai sekarang udah berapa tahun ya? 2012 sampai 2025 itu udah 13 tahun teman-teman. Ya mungkin bisa dibilang ini adalah PLTS yang pertama kali saya pakai. Yang pada saat itu saya masih kelas SMP. Saya belum mengenal handphone, bahkan belum mengenal komputer juga teman-teman pada saat itu. Nah, jadi kegunaan alat ini pada saat itu hanyalah sebatas menyalakan radio teman-teman. Nah, ini adalah contoh radio yang saya pakai pada saat itu. Saya masih simpen. Yang satu ini adalah radio biasa, dan yang satunya lagi adalah radio kaset pita. Nah, karena dulu saya masih demen merekam menggunakan kaset pita, saya rekam lagu dari radio, saya rekam lagu dari TV gitu ya. Nah, itu ditenagai menggunakan PLTS kecil ini teman-teman. Jadinya saya jarang banget beli baterai yang tidak bisa diisi ulang itu ya pada saat itu. Nah, sekarang kita kembali lagi melihat PLTS ini. Nah, pada saat itu dulu saya menggunakan baterai, ya bukan baterai lithium ion, bukan juga aki, tetapi saya menggunakan baterai nikel cadmium teman-teman. Atau yang tulisannya itu NiCd atau NiMH. Nah, di sini saya mempunyai contoh untuk baterai tersebut seperti yang kalian lihat di dalam video ini. Jadi ini adalah salah satu baterai tipe NiCd, salah satu dari jenis baterai isi ulang zaman dulu sebelum baterai lithium ion merajai pasar. Oke, tulisannya kelihatan ya. Nah, ukuran baterai ini sama persis dengan baterai yang tidak bisa diisi ulang, yaitu baterai AA. Namun untuk tegangannya ini nominalnya di 1,2 volt. Nah, saat saya menggunakannya pada PLTS ini dulu, itu saya menggunakan 3 biji baterai seperti ini di seri. Jadi dia bisa menghasilkan tegangan sekitar 3,6 volt gitu ya. Ya, tegangan segitu udah cukup untuk menyalakan radio yang membutuhkan sekitar 3 hingga 6 volt. Untuk standar pada saat itu ya. Nah, untuk panel suryanya sendiri ini adalah copotan dari alat lain. Nah, yang dua di tengah ini adalah copotan dari sebuah lampu sepeda yang ada solar cell-nya. Karena dulu banyak dijual di toko lampu sepeda yang ada solar-solarnya gitu ya. Harganya juga lumayan murah. Nah, kalau yang di samping ini saya udah lupa dari mana. Ya pokoknya copotan juga ini. Nah, terus di dalam alat ini udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada mesinnya juga, tinggal kabel-kabel yang sembraut. Nah, dan kalau kalian lihat untuk outputnya ini saya menggunakan colokan USB teman-teman. Nah, tentunya ini juga copotan bekas dari kabel extension USB gitu, yang pasti dari barang bekas lah gitu ya. Dan tentunya outputnya ini bukan 5 volt ya teman-teman, karena saya menggunakan baterai 3 seri 1,2 volt, itu totalnya 3,6 volt, jadi outputnya ya segitu 3,6 volt. Tentunya kalau zaman sekarang ini nggak bisa digunakan untuk ngecas HP atau perangkat-perangkat yang menggunakan 5 volt. Nah, mungkin harus ditambah modul step up kayaknya. Nah, meskipun udah ditambah modul step up, daya yang tersimpan di alat ini masih sangat kecil. Berbanding dengan power bank PLTS saya yang sekarang, itu jauh lebih powerful daripada alat ini. Maka tetap saja dia tidak cocok untuk mengisi daya HP atau perangkat-perangkat modern di zaman ini. Karena solar cell-nya ini terlalu kecil dan tidak bisa menghasilkan daya yang cukup untuk perangkat-perangkat modern. Ya, kalau kayak zaman dulu pada saat saya masih main radio, ya jelas kalau daya dari alat ini cukup. Karena radio analog seperti ini tidak memakan daya yang terlalu besar. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman alat dari zaman purbakala ini? Nah, kira-kira harus saya apakan alat ini? Apakah harus saya perbaiki atau dibiarkan saja seperti ini untuk dijadikan pajangan? Nah, meskipun ini bisa diperbaiki, namun ini tidak terlalu berfungsi untuk zaman ini.
Kecuali kalau mau digunakan untuk menyalakan lampu LED kecil dan dijadikan sebagai senter, yaitu mungkin bisa lah untuk kegunaan emergency. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini kalau dibandingkan secara berdampingan seperti ini. Nah, kalau dilihat yang ini kecil, yang ini wah, besar sekali. Ya, namun besar-besar seperti ini juga powernya baru 4 WP. Ya, kalau ini jangan-jangan 1 watt aja nggak sampai ini. Ya, gitulah. Sangat jauh berbeda ukurannya.